Lu gak pernah berhenti buat gua terkesan sama kekuatan lu, Lang. Dari semenjak gua kenal sama lu selalu buat keajaiban. Rasa solidaritas lu sama teman-teman juga the best banget, Lang. Gua akuin itu. Selama temen gua baik-baik aja, apapun bakal gua lakuin, Jay. Karena lu tahu sendiri, yang gua punya sekarang cuman kalian. Gua udah gak punya siapa-siapa lagi. Ya, tentu. Lu punya kita, Lang. Ya. Angga, are you okay? Gua oke, Lang. Lu pasti masih kepikiran Jingga ya? Udahlah, gak usah terlalu dipikirin lagi, Angga. Cewek di dunia ini masih banyak. Lagian, yang penting sekarang Jingga udah bebas dari angkasa kan? Biarin dia pulih sendiri. Lu udah berusaha mati-matian buat dia kan? Jadi, lu harus bisa nerima keputusan dia dengan lapang dada. Kasih dia waktu. Iya, Jay. Gua paham. Woi geng, gawat. Ini gawat banget. Kenapa, Gi? Kenapa lu? Baru datang udah gawat-gawat aja. Gawat. Ini bener-bener gawat. Ternyata, setelah gue cari tahu lebih jauh lagi, Genesis ternyata ada hubungannya dengan geng Lazarus dari selatan. Apa maksudnya ini? Sorry yang kasar. Gua udah gak bisa jadi bagian dari Genesis lagi. Lu yang sekarang udah gak sekuat dulu lagi. Bisa-bisanya lu kalah sama mahasiswa baru itu. Semua ini gara-gara cewek itu. Semenjak lu kenal cewek itu, lu jadi lemah. Berani banget lu ngomong kayak gitu sama gua, Nino. Kenapa lu nyalahin gua sekarang? Yang kalah semalam itu bukan cuma gua, tapi kita semua. Pakai setan angkasa. Gua udah gak peduli lagi. Gua cabut. Mulai sekarang, Genesis bubar. Anjing lu, Nino. Jangan pernah tunjukin lagi batang hidung lu di hadapan gua. Tenang aja, Lukas. Meski kita tinggal berdua, gua janji, gua bakal hidupin lagi Genesis. Sorry yang kasar, tapi gue juga cabut. Semoga setelah semua ini, lu baik-baik aja. Anjing. Bangsat kalian semua. Lazarus. Apa itu? Lazarus adalah nama geng yang terkenal di selatan. Geng inilah yang memegang wilayah sana. Dan ternyata Genesis ada hubungannya sama mereka. Terus, hubungannya sama kita apa? Mungkin maksud si Ogi, karena kita udah berhasil ngalahin Genesis. Berarti, secara gak langsung kita bukan cuma musik Genesis aja, tapi Lazarus juga. Tepat sekali, Angga. Makanya, gua bilang ini gawat banget kalau sampai itu semua benar. Karena Lazarus itu bukan cuma geng biasa. Lazarus adalah geng yang terkoneksi dengan beberapa mafia di kota-kota besar. Backingan mereka bukan main-main, dan mereka punya pasukan yang banyak banget. Kalau mereka geng besar, dan backingan mereka adalah para mafia, apa mungkin mereka akan turun cuma gara-gara ini? Bisa jadi, Lang. Tapi gua belum 100% yakin juga sih. Tapi kita harus tetap hati-hati mulai sekarang. Gimana penjualan barang kita di setiap wilayah bulan ini? Semuanya aman dan stabil. Cuman ada satu wilayah yang penjualannya benar-benar menurun. Dan itu cukup berdampak pada penghasilan kita, Justin. Wilayah mana itu? Wilayah barat yang dipegang anak-anak Genesis. Udah beberapa minggu ini kinerja mereka menurun. Bahkan udah 2 hari ini mereka nggak ada kabar. Angkasa. Suruh beberapa pasukan untuk mencari dia dan bawa dia ke sini, Kenjo. I see. Oke, Justin. Kalau sampai semua yang dibilang Seogi itu beneran terjadi, berarti kita dalam bahaya. Dengan kemampuan kita yang sekarang, kayaknya kita belum cukup siap untuk semua itu. Ya, gua rasa juga gitu. Setelah pertarungan melawan Genesis kemarin, gua sadar kekuatan gua masih belum ada apa-apanya.
Terus, gimana sekarang? Ikut gua. Pasukan Lazarus. Mereka kesini jelas. Pasti nyariin gua. Sial. Gua terlalu fokus dengan masalah kemarin. Sampai-sampai gua lupa dengan kerjaan utama gua. Akhirnya, kita menemukan lu angkasa. Kemana aja lu beberapa hari ini? Gimana ini? Mereka kesini pasti disuruh sama Justin. Dan mereka pasti mau bawa gua ke sana. Justin pasti marah besar. Gara-gara penjualan barang dia di gua gak berjalan. Sialan, gua bisa mati kalau ketemu dia sekarang. Apalagi Lucas dan Nino udah cabut dari Genesis. Kayaknya terpaksa gua harus ajak mereka dan kabur dulu buat sekarang. Bisa mati gua kalau ketemu orang itu dengan keadaan begini. Woi angkasa, lu jadi budak apa gimana? Ikut kita ke markas Lazarus. Ketua Justin mau ketemu sama lu. Ayo cepat sebelum kita pakai kekerasan. Sorry, gua gak bisa ketemu Justin buat sekarang. Gua masih ada urusan. Bilangin aja sama dia, nanti gua kesana sendiri. Emangnya kita bodoh apa? Lu pasti mau kabur dari kita kan? Sorry angkasa, ini Lazarus. Lu gak bisa main-main sama kita. Bangsat. Ya udahlah, ayo, maju kalian semua. Emangnya kita mau kemana, Jay? Ke rumah gua. Kita temuin bokap gua. Kenapa kita malah ketemu bokap lu, Jay? Iya, gak jelas banget lu. Kenapa malah ketemu bokap lu? Kalian semua tahu kan, bokap gua adalah ketua sebuah organisasi yang sering nanganin kasus-kasus kejahatan. Jadi siapa tahu, dia tahu lebih banyak tentang Lazarus ini. Dan siapa tahu aja, ada yang bisa dia bantu buat kita. Iya juga. Bokap lu ada di rumah emang? Harusnya sih ada. Kita kesana aja dulu. Ya udah, Jay. Ayo kita ke sana. Hentikan itu angkasa, atau gua tembak biji lu. Oke. Ayo cepetan, ikut kita ke markas Lazarus. Jangan main-main lagi bangsat. Sialan, mati gua. Tumben kamu, Jay. Bawa teman-teman kamu ke sini. Ada apa? Jadi gini, Pak. Apa Papa tahu soal geng Lazarus dari selatan? Lazarus? Kenapa tiba-tiba kamu nanyain itu? Jadi kemarin, Jay sama teman-teman sempat ada masalah sama salah satu geng di kampus kita yang bernama Genesis. Kita sempat ngelawan mereka kemarin, dan kita berhasil menang, Pak. Tapi kata si Ogi, ternyata Genesis ini ada hubungannya dengan Lazarus. Jadi selain kita bermasalah dengan Genesis, ternyata itu sama aja dengan kita usik Lazarus juga. Siapa tahu aja, Papa jauh lebih tahu tentang mereka daripada kita. Kita butuh informasi lebih banyak soalnya, Pak. Buat jaga-jaga aja. Takutnya kita jadi incaran mereka setelah ini. Aduh, kamu ini, Jay. Dari dulu selalu aja masuk ke dalam masalah yang berbahaya. Kalian semua emangnya gak bisa ya? Kalau diem, anteng aja, jangan berantem-berantem kayak gitu. Bukan kita yang mulai duluan, Om. Jadi, kita cuma membalas, seperti layaknya laki-laki aja. Biasalah, anak muda, jiwa membara, Om. Hah, anak-anak ini. Setahu Papa, Lazarus ini adalah sebuah nama geng yang berkuasa di selatan, yang diketuai
oleh Justin dan wakil ketuanya bernama Kenjo. Kalau gak salah, mereka juga punya bisnis barang ilegal seperti senjata dan obat-obatan terlarang yang mereka jual ke setiap wilayah kota. Selama ini, mereka bisa aman bertekan saksi karena di belakang mereka ada para mafia besar yang sekaligus jadi pemasok barang-barang ilegal kepada mereka. Lazarus adalah geng yang berbahaya. Ketua, kita berhasil membawa Angkasa. Maaf lama, tadi dia sempat berontak dan menolak untuk bertemu dengan Anda. Maafin gue Justin. Gue janji bakal perbaikin kinerja gue. Santai aja Angkasa. Kenapa lu kayak panik gitu? Kemana dua kacung yang selalu bersama lu itu? Mereka baru aja cabut dari Genesis, Justin. Cabut. Berarti lu sekarang sendirian Angkasa. Anjing yang malang. Kalau begitu, berarti Genesis udah gak berguna lagi. Termasuk lu. Nah kan, informasi yang gua sampaikan ke kalian juga sama persis kayak gitu. Terus, gimana sekarang? Pak, apa-apa ada solusi untuk kita? Apa yang sebaiknya kita lakuin, Pak? Kalian udah terlanjur membuat masalah dengan mereka. Mereka pasti akan nyari kalian dalam waktu dekat ini. Karena kalian udah ngusik bisnis mereka lewat Genesis. Gini aja, Jai. Gimana kalau kamu sama teman-teman kamu itu masuk ke dalam organisasi Papa? Maksudnya gimana, Pak? Sebenarnya udah lama Papa pengen ngajak kamu sama teman-teman kamu itu buat masuk ke organisasi yang Papa kelola. Papa udah bisa lihat potensi kalian semua yang luar biasa. Semenjak kalian semua berhasil menyelesaikan misi di Desa Kabutu beberapa tahun yang lalu. Terutama potensi kamu, Lang. Kenapa saya, Om? Saya tahu kalau kamu itu memiliki kekuatan yang unik dan gak biasa. Asal kamu tahu aja, Lang, kekuatan yang ada di dalam diri kamu itu bisa sangat berbahaya kalau sampai jatuh ke orang yang salah. Jai, pasti lu yang ngasih tahu bokap lu ya? Sorry, Lang. Ya, gue yang ngasih tahu bokap gue dulu. Tenang aja, Lang. Kamu bisa percaya sama saya. Terlepas dari itu, kamu Jai, Ogi, dan kamu juga Angga. Kalian bertiga juga punya potensi yang gak kalah luar biasa. Cuman butuh dilatih aja sedikit lagi, biar lebih matang. Dan di dalam organisasi ini, saya bisa bantu kalian. Apa yang lu lakuin, Justin? Bukannya udah jelas. Genesis sekarang tinggal sisa lu doang Angkasa. Otomatis Genesis udah gak berguna lagi buat bisnis gua ini. Tunggu dulu, Justin. Gua bisa jelasin kenapa Genesis sampai berubah kayak gini. Gua juga punya informasi yang pasti bikin lu tertarik dengan ini. 3 menit. Waktu lu 3 menit buat jelasin semuanya. Kalau sampai alasan yang lu kasih gak bisa bikin gua tertarik sama sekali. Goodbye, Angkasa. Sebenarnya organisasi Om ini organisasi apa? Dan kenapa tiba-tiba banget Om malah ngajak kita gabung ke dalamnya? Saya akan jelaskan semua itu nanti. Setelah kalian lulus uji tes pertama. Uji tes pertama? Tunggu dulu, Om. Kita semua bahkan belum putusin kita masuk apa enggak. Iya, Pak. Kenapa terburu-buru kayak gini? Lazarus itu terlalu berbahaya buat kalian yang sekarang. Kalian semua belum siap kalau harus berhadapan dengan mereka. Jadi sebelum mereka bergerak lebih dulu, kalian harus sudah siap untuk itu. Terlepas dari masalah kalian dengan mereka, sebenarnya saya juga pengen sekali usut tentang para mafia di balik Lazarus dan bisnis gelapnya. Jadi saya rasa ini waktu yang tepat untuk saya mulai penyelidikannya. Kita bisa mulai dari masalah yang kalian hadapi, yaitu Lazarus. Jadi, gimana Jai? Kamu sama teman-teman kamu gabung apa enggak? Gimana ini? Jadi bagian organisasi yang membantas kejahatan dan ketidakadilan ya? Keren juga.
Kalau Silang ikut, gue juga ikut. Gimana, Lang? Mau masuk organisasi bokap gue, atau kita tolak aja? We're in. Let's do it. Genesis bubar itu ada penyebabnya. Genesis dikalahin sama 4 mahasiswa baru yang sempat bermasalah dengan kita. Titik salahnya gua terlalu nganggap remeh mereka semua. Ternyata di antara mereka ada satu orang yang memiliki aura yang cukup kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Gua bisa rasain itu ketika bertarung melawan dia. Di dalam tubuhnya seperti ada suatu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang bukan berasal dari tubuh manusia pada umumnya. Seperti apa kekuatan itu? Gua belum bisa pastiin kekuatan apa yang dia miliki. Tapi jelas, ada kekuatan aneh pada dirinya. Karena, kalau orang biasa, gak akan bisa ngimbangin kecepatan dan pola bertarung gua dengan teknik yang gua punya. Menarik. Kenjo, pastiin semua yang dibilang angkasa itu benar. Pastiin juga kalau kekuatan yang dimaksud angkasa itu benar adanya. Oke Justin, gua bakal pastiin itu semua. Lu selamat kali ini angkasa. Ikutlah dengan Kenjo. Tunjukin orang yang lu maksud itu. Oke, Pak. Kita semua udah putusin buat gabung dengan organisasi Papa. Bagus. Kalau begitu, sekarang kalian ikutin saya. Kita langsung saja ke uji tes pertama kalian. Kita mau kemana, Om? Dan uji tes pertama yang harus kita lakuin itu sebenarnya apa? Ikuti saja. Nanti kalian akan tahu sendiri. Angkasa, apa yang lu omongin di depan Justin tadi bukan sekedar omong kosong supaya lu bisa selamat doang kan? Jelas bukan. Gua ngomong sesuai fakta. Gua gak mungkin bohongin kalian. Gua sebenarnya agak sedikit ragu dengan apa yang lu bilang. Kalau gua jadi Justin, udah gua tembak kepala lu. Untungnya, lu bukan Justin. Sebenarnya, Papa mau bawa kita kemana? Sudah waktunya. Kamu tahu semuanya, Jai. Apa yang Papa maksud? Lihat itu. Lemarinya terbuka. Udah kayak di film-film aja. Canggih banget. Jai, kenapa lu gak pernah bilang sama kita semua kalau rumah lu secanggih ini? Gua juga baru tahu soal ini. Ruangan apa itu sebenarnya, Pak? Di dalam sana adalah ruangan rahasia organisasi Papa. Dan di dalam sanalah kalian akan melakukan uji tes pertama. Ada hawa keberadaan yang cukup kuat dari dalam sana. Hebat. Anak ini bisa merasakannya. Ayo, masuk. Lihat itu, ada yang sedang berkelahi di sana. Pertarungan macam apa itu? Gerakan dan serangan mereka berdua cepat sekali. Siapa mereka berdua, Pak? Mereka berdualah yang akan menguji kalian dalam tes uji pertama. Apa ini, Pak? Kenapa Anda membawa anak Anda dan teman-temannya ke dalam sini?
Sesuai dengan yang pernah saya bilang sebelumnya, saya akan menambah orang ke dalam organisasi ini. Dan merekalah yang akan menjadi bagian dari kita. Yang benar saja, Pak. Mereka masih anak-anak. Mereka belum siap untuk dunia kita. Oleh karena itu, kita buat mereka semua siap untuk itu. Sudahlah Benjo, Pak Musa gak mungkin membawa anak-anak itu kalau dia gak lihat potensi pada diri mereka. Pak Musa pasti melihat sesuatu pada anak-anak itu. Perkenalkan, kedua orang ini adalah agen organisasi ini yang paling berbakat dan yang paling saya percaya. Benjo dan Karin. Kalian akan diuji sama mereka. Apa yang harus kita lakukan, Om? Gampang saja. Kalian semua harus melawan mereka berdua. Tidak perlu mengalahkannya. Cukup bertahan saja selama beberapa menit. Kalau kalian berhasil, kalian lolos uji tes pertama. Kita berempat melawan mereka berdua, Om. Apa gak apa-apa? Jumlah kita gak seimbang, Om. Jangan remehkan mereka berdua, Gi. Mereka berdua punya hawa keberadaan yang mematikan. Kamu yang pakai jaket ungu. Sepertinya kamu sedikit berbeda. Kamu dan anaknya Pak Musa. Kalian berdua jadi lawan saya. Ayo Lang, kita tunjukkan kemampuan kita. Ya, Sisa kita berdua, Gi. Kita lawan cewek ini. ya. Kita gak bisa remehin dia, Angga. Meskipun dia perempuan. Tapi lu tadi denger sendiri kan apa yang Silang bilang. Mereka berdua punya keberadaan yang mematikan. Ayo, maju anak-anak. Ogi, gerakan dia cukup lincah dan cepat. Namun, powernya masih kurang. Angga, dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Powernya juga lumayan. Tapi gerakan dan cara dia menyerang masih acak-acakan. Jai, tubuh dia memang kuat, karena sejak kecil memang sudah saya latih untuk itu. Powernya juga lumayan. Cuman, dia masih terburu-buru dalam menyerang lawannya. Itu akan membuat musuh yang tenang lebih mudah menyerangnya. Lang, skill anak ini hampir tidak ada celahnya. Kecepatan maupun kekuatannya sama-sama di luar batas manusia normal. Mungkin itu efek dari kekuatan yang dia miliki. Daya tempur yang luar biasa. Tubuhnya keras sekali. Sebenarnya mereka lah yang luar biasa. Bisa bertahan sejauh ini. Kalian luar biasa. Meskipun kalian masih muda, tapi skill kalian lumayan juga. Ini belum selesai. Ayo kita lanjutkan. Ya, Cukup. Kalian berempat luar biasa. Kalian bisa bertahan melawan dua agen paling kuat di organisasi ini. Kalian lolos. Dan besok kita akan lakukan uji tes terakhir kalian.
Ini mang, uangnya. Angsulna canda kowe mang. Uhun, hatur nuhun, A. Itu orangnya Kenjo. Yakin lu? Ya, yakin banget gua. Angkasa. Akhirnya, kita ketemu lagi. Ada apa lagi Angkasa? Apa lu belum puas dengan kekalahan lu yang kemarin? Brengsek lu. Angkasa, gua akuin, perkataan lu tentang dia itu benar. Gua bisa merasakan adanya kekuatan yang aneh di dalam tubuhnya. Akhirnya, lu percaya sama gua, Kenjo. Setelah lu ketemu langsung sama dia, lu bisa rasain sendiri kan? Iya. Lu, siapa nama lu? Gua gak punya waktu buat basa-basi. Kalau kalian datang ke sini cuma mau ngajak gua, lakuin sekarang. Itu pun kalau kalian bisa. Brengsek, tingkahnya selalu bikin gua jengkel. Ayo Kenjo, langsung aja kita habisin dia. Lu diem dan liatin aja Angkasa. Biar gua yang maju. Lagi pula, kita kesini cuma mau ngetes dan membuktikan ucapan lu soal kekuatan dia. Tapi, Udah, lu diem aja. Atau lu yang gua ajar. Mang, cari tempat aman dulu. Jangan lapor ke siapapun. Biar mereka, saya yang urus. Tenang aja, tempat jualan Amang juga biar saya yang jagain. Iya, hati-hati ya. Gimana menurut kalian anak-anak itu? Awalnya, saya ragu karena melihat mereka yang masih muda. Tapi setelah bertarung langsung melawan mereka, ternyata mereka punya potensi dan bakat yang luar biasa. Ya, benar sekali yang Benjo katakan. Mereka bisa jadi agen organisasi yang hebat. Ya, saya rasa juga begitu. Mereka cuma butuh bimbingan sedikit saja. Anak dengan rambut putih di poninya. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ternyata kamu juga merasakannya, Benjo. Anak itu bernama Elang Cakrawala. Jai dan teman-temannya memanggil dia dengan nama Lang. Betul sekali yang kamu bilang itu, Benjo. Lang memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Jai, sebenarnya organisasi ayah lu itu organisasi apa? Selama ini, gua taunya cuma organisasi biasa aja. Tapi setelah apa yang kita lihat hari ini, sepertinya organisasi bokap gua bukan organisasi biasa. Kenapa dia merahasiakan itu sama lu ya? Gua juga gak tahu, Gi. Mungkin besok bokap gua bakalan jelasin semuanya. Bangsat, ternyata dia memang hebat. Tapi gua belum cukup puas. Gua bakal terus pancing dia buat keluarin kekuatannya itu. gimana Kenjo? Apa gua udah boleh buat hajak dia? Tahan dulu Angkasa. Gua masih belum keluarin semua kekuatan gua. Gua bakal coba paksa orang itu buat keluarin kekuatannya. Kalau kalian cuma mau ngerumpi, mendingan kalian gabung aja sama ibu-ibu sana. Jangan malah buang waktu gua di sini. Bangsat lu. Jangan senang dulu. Tadi gua belum serius. Sekarang gimana dengan ini?
Apa itu? Tangannya berubah jadi seperti tangan mutan. Kenjo, dia sampai harus keluarin itu. Orang itu masih bisa bertahan meskipun Kenjo udah ngeluarin kekuatannya. Bangsat, gua gak bisa diam aja. Pakai setan lah, gua maju aja. Bangsat, siapa lu? Jangan ikut campur pertarungan mereka, pengecut. Lu yang seharusnya jangan ikut campur dengan masalah kita. Sudah seharusnya gua ikut campur dengan masalah kalian. Orang yang kalian usik adalah teman gua. Otomatis, kalian bermasalah juga dengan gua. Ah, anjing lu. Gua habisin juga lu di sini. Cih, maju sini. Miko, Jangan alihin pandangan lu dari gua brengsek. Ah, bangsat. Mereka berdua, siapa sebenarnya? Kekuatan mereka berdua seperti monster. Ah, sial. Meskipun gua udah keluarin kekuatan gua, dia gak terpengaruh sama sekali. Miko, kenapa lu ada di sini? Kebetulan aja gua lewat sini, Lang. Di mana sekarang Kenjo? Buat sekarang, kita mundur dulu. Lagian, gua udah cukup puas buat ngetes kekuatan dia. Ah, sial. Awas aja lu, di pertemuan kita selanjutnya, ini akan berbeda. Woi, jangan pergi lo. Biarin mereka pergi, Miko. By the way, thank you. Lu udah bantuin gua. Santai aja, Lang. Siapa mereka sebenarnya? Yang lu lawan tadi emang sempat bermasalah dengan gua. Tapi yang satunya, gua juga gak tahu dia siapa. Lo harus hati-hati, Lang. Gua lihat orang yang lo lawan tadi memiliki tangan yang aneh. Iya, Miko. Kalau soal itu, lu tenang aja. Oke lah. Ya udah ya, gua pulang dulu. Gua kesini sebenarnya cuma mau cari makan aja. Kalau semisal nanti lo butuh bantuan gua, infoin aja, Lang. Lapor ayah, penjualan barang kita di setiap kota bulan ini semuanya berjalan lancar. Saya juga punya satu lagi berita yang menarik. Apa itu? Salah satu bawahan saya bertemu dengan seseorang yang katanya memiliki kekuatan aneh. Tapi dia sendiri belum tahu kekuatan apa itu.
Saya sudah mengutus teman saya untuk memastikannya. Hah, kalau memang benar, itu akan bagus sekali. Orang itu akan jadi incaran baru kita, Justin. Sekarang, lu percayakan sama gua kalau orang itu bukan orang sembarangan. Iya, gua percaya sama lu sekarang, Angkasa. Sialnya, orang dengan ikat kepala itu tiba-tiba muncul. Kalau aja dia gak gangguin kita, mungkin kita bisa aja kalahin orang itu. Tenang aja, Angkasa. Ini baru permulaan. Biarkan Justin yang memutuskan gimana langkah kita selanjutnya. Siapa sebenarnya orang yang bersama angkasa semalam? Tangan orang itu cukup mengerikan. Kalau orang biasa, pasti gak bakalan bisa bertahan melawannya. Lang, kenapa lu? Bengong mulu dari tadi. Enggak, Jay. Gak apa-apa. Gua cuma lagi kepikiran aja soal orang yang nyerang gua semalam. Hah? Lu diserang siapa, Lang? Siapa yang nyerang lu? Angkasa. Dia tiba-tiba datang nemuin gua, tapi dia gak sendirian. Gua gak tahu orang itu siapa, tapi orang itu bisa merubah tangannya menjadi seperti tangan mutan. Tangan mutan? Apa itu? Yang gua lihat semalam, tangannya berubah menjadi warna hitam kemerahan. Bentuknya lebih seperti tangan monster. Si angkasa itu gak ada kapok-kapoknya. Jangan-jangan yang bersama angkasa itu adalah salah satu anggota Lazarus. Kalau itu, gua juga gak tahu, Gi. Oh iya, ini kenapa, Jay? Bokap lu ngumpulin kita di tempat kayak gini. Iya, Jay. Bukannya hari ini kita ada uji tes terakhir buat bisa masuk organisasi bokap lu itu? Gua juga gak tahu. Bokap gua cuma nyuruh gua buat bawa kalian semua ke sini. Ada yang datang. Siapa mereka? Jumlah mereka banyak sekali. Yang jelas, mereka kesini bukan buat ngobrol. Kayaknya mereka mau nyerang kita dah. Ah, gimana ini? Dengan jumlah mereka sebanyak ini, kita berempat bisa mati. Mau gimana lagi? Bertahanlah, jangan mati. Apa ini berlebihan, Pak? Membiarkan mereka berempat melawan pasukan sebanyak itu. Tidak apa-apa. Kalau memang sudah keluar batas, nanti kita hentikan. Ini berbeda dengan uji tes yang dulu Bapak kasih ke saya dan juga Benjo. Mereka gak ada habisnya. Udah sih, fix. Mati kita di sini. Siapa kalian semua? Kenapa kalian semua tiba-tiba nyerang kita? Percuma, Jay. Mereka semua tidak ada yang mau bicara. Justin, ternyata semua perkataan angkasa waktu itu benar. Kekuatan unik itu benar-benar ada pada orang itu. Semalam, gua udah bertemu dengan ayah, dan dia sangat tertarik mendengarnya. Kalau begitu, kita harus segera bergerak buat bawa orang itu ke sini. Iya, oke Justin. Kita bisa kerahkan semua pasukan kita.
Angkasa, gua udah gak butuh keberadaan lu lagi di sini. Jadi sekarang, mendingan lu pergi dan jangan tunjukin batang hidung lu lagi di depan gua. Apa-apaan ini, Justin? Biarin gua tetap di sini. Gua bisa bantu lu buat bawa orang itu. Lu sama 2 anjing lu itu aja berhasil dikalahkan. Genesis juga sudah bubar. Setelah semua itu, lu masih bisa belagu, Angkasa. Gua gak butuh anjing menyedihkan kayak lu di sini. Pergilah sebelum gua berubah pikiran. Oke. Gua pergi. Gimana ini? Kalau terus kayak gini, kita berempat gak bakalan bisa bertahan. Lama-kelamaan, kita bakal kelelahan. Kita juga gak punya celah buat melarikan diri. Mau gak mau, kita harus terus bertahan sampai detik penghabisan. Gua bakal coba keluarin kekuatan gua. Lu udah lama gak keluarin kekuatan lu, Lang. Apa gak masalah? Semoga aja aman. Gak ada salahnya gua coba. Jumlah mereka terlalu banyak, Lang. Kekuatan lu pasti bakalan terkuras banyak sekali. Ya, gua tahu itu, Gi. Kalau begitu, kita berempat ngandelin lu, Lang. Oke, gua bakal coba keluarin kekuatan itu. Anak itu, dia mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan apa itu sebenarnya? Itulah kekuatan telekinesis sesungguhnya. Kekuatan itu bisa menggerakkan sesuatu hanya dengan pikiran penggunanya. Tapi, sepertinya kekuatan itu sudah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan telekinesis anak itu menjadi suatu kekuatan yang menambah power, kecepatan, bahkan ketahanan tubuh pemiliknya menjadi di atas manusia normal. Bahkan, bukan cuma benda kecil saja yang bisa dia gerakkan sekarang. Benda-benda besar, bahkan manusia sekalipun, bisa dia pentalkan hanya dengan kekuatan pikirannya. Habislah kalian semua. Apakah sebaiknya kita hentikan sampai sini, Pak? Tunggu dulu, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Lang dengan kekuatannya itu. Tapi sepertinya itu terlalu beresiko, Pak. Selama Lang tidak hilang kendali akan kekuatannya, semuanya akan baik-baik saja. Udah lama banget, gua gak lihat kekuatan lu itu, Lang. Sekarang, rasanya kekuatan lu itu udah semakin besar. Ini saatnya membantai, Lang. Habisin mereka semua. Sorry, Lang, kalau kita bertiga selalu jadi beban buat lu. Jangan pernah sekalipun kalian mikir kayak gitu.
Udah seharusnya gua ngelindungin kalian. Tetaplah di dalam lingkaran ini. Dengan ini, kalian tidak akan terkena efek dari serangan gua. Iya, oke. Oke. Sindo. Luar biasa. Kekuatan yang mengerikan. Siapa sangka kekuatannya sedahsyat itu. Baru kali ini, saya melihat kekuatan seperti itu secara langsung. Yang sebenarnya luar biasa adalah anak itu. Dia bisa mengendalikan kekuatan itu dengan sangat bagus. Meskipun masih ada sedikit kekurangan, tapi sejauh ini dia pasti sudah berusaha keras untuk mengendalikan kekuatannya itu. Gila, semuanya langsung tumbang. Kekuatan lu semakin meningkat setiap waktunya, Lang. Gua gak bisa berkata-kata lagi dengan kemampuan lu, Lang. Tubuh gua. Itu pasti efek samping dari kekuatan yang lu keluarin itu, Lang. Sebaiknya kita segera pulang dulu. Biarin tubuh lu itu istirahat, Lang. Bawa Lang ke markas. Dia bisa istirahat di sana. Termasuk kalian bertiga. Luka kalian semua juga harus segera diobati. Om, Papa, kenapa kalian ada di sini? Selamat Jai. Kalian berempat lolos uji tes terakhir dan resmi bergabung dengan organisasi ini. Hah? Lolos uji tes terakhir? Apa maksudnya? jangan-jangan ini semua adalah bagian dari uji tes terakhir kita untuk masuk organisasi. Ya, betul sekali. Maaf sebelumnya kalau semua ini berlebihan. Saya cuma pengen lihat sejauh mana kalian bisa bertahan di situasi seperti tadi. Kita semua hampir mati, Pak. Kalau aja Silang gak keluarin kekuatannya, kita mungkin sudah babak belur, gak berdaya di sini. Di luar itu, ternyata kalian semua memiliki potensi yang luar biasa. Cara kalian menghadapi situasi seperti tadi sudah sangat tepat. Kalian sudah bertahan mati-matian. Dan saat kalian semua terpojok, Lang langsung mengeluarkan kekuatannya. Meskipun dia tahu itu beresiko untuk dirinya, tapi dia tetap berusaha melindungi teman-temannya. Masih mau ngobrol nih? Kalau masih mau ngobrol, saya pulang duluan aja. Hahaha, badan kamu pasti lemah karena efek samping kekuatanmu itu ya. Ya sudah, sekarang kita ke markas dulu. Kalian bisa istirahat dan membersihkan luka kalian di sana. Apa rencana kita selanjutnya, Justin? Kita bahas itu malam ini, Kenjo. Buat sekarang, tolong siapkan barang untuk dikirim ke wilayah selatan. Baiklah kalau begitu. Oh iya, satu lagi Justin. Kenapa angkasa lu biarin keluar? Bukannya dia bisa kita jadikan babu di sini. Pecundang seperti itu tidak pantas ada di Lazarus, Kenjo. Sudahlah, cepat siapkan barangnya. Oke. Gimana tubuh kalian? Apa sudah membaik? Lumayan, Om. Setelah kita minum obat yang Paman Benjo dan Tante Kagen berikan, tubuh kita serasa pulih dengan cepat. Baguslah kalau begitu. Baguslah, kalau kalian sudah pulih. Pasukan yang menyerang kita, gimana keadaan mereka? Bukannya mereka itu adalah suruhan Papa? Kalian tidak usah khawatirkan itu. Mereka semua hanyalah sebuah humanoid yang kita ciptakan. Humanoid?
Maksudnya, mereka semua bukan manusia sepenuhnya gitu. Lebih tepatnya, mereka semua adalah robot. Robot yang kita ciptakan. Tolong jelaskan semuanya. Semuanya tentang organisasi ini. Baiklah, saya akan jelaskan semuanya. Jadi, organisasi ini awalnya saya bentuk memang untuk menangani kasus kriminal di tingkat yang biasa. Tapi, seiring berjalannya waktu, organisasi ini berubah menjadi organisasi yang lebih dari itu. Di sini, kita mencoba untuk mencari orang yang benar-benar berpotensi, mencoba bereksperimen dan mengembangkan proyek humanoid. Contohnya, seperti yang kalian lawan tadi siang. Dan alasan saya mengajak kalian gabung sebenarnya bukan hanya untuk membantu kalian menangani Lazarus saja, tapi karena saya melihat adanya kekuatan yang terpendam pada diri kalian. Kekuatan terpendam? Kita berempat memiliki kekuatan pada tubuh kita. Om pasti salah menduga. Kita semua gak memiliki kekuatan apapun, kecuali Lang. Dia memiliki kekuatan telekinesis, yang memang itu sudah ada sejak dia lahir. Iya, benar banget yang si Ogi bilang itu, Pak. Kita bertiga gak mungkin memiliki kekuatan. Sebenarnya, dalam tubuh kalian terdapat kekuatan yang masih tersegel. Kekuatan itu bernama energi Shinki. Energi Shinki? Apa itu? Energi Shinki adalah suatu kekuatan yang memang tumbuh di dalam diri seseorang. Kekuatan itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Mulai dari Shinki tingkat 1, di mana pengguna Shinki tingkat ini dapat mengalihkan energi ke seluruh tubuhnya hingga mengeluarkan aura dengan warna yang berbeda-beda dari setiap penggunanya. Lalu, Shinki tingkat 2. Shinki tingkat 2 ini hampir sama dengan tingkat 1. Cuman bedanya ada perubahan pada tubuh mereka, mau itu di mata, tangan, atau bahkan kakinya. Dan tingkat yang terakhir adalah tingkat 3. Shinki tingkat ini sangat langka, karena untuk mencapai tingkat ini tidaklah mudah. Pengguna Shinki tingkat ini sudah dipastikan adalah orang yang sangat berbahaya. Kenjo, kumpulkan semua pasukan. Ada yang harus kita bahas malam ini. Akhirnya, lu mengambil langkah selanjutnya, Justin. Ayah sudah memperingati kita supaya kita bergerak cepat. Sepertinya dia mau kita segera mengambil kekuatan itu. Seperti biasa, ayah memang selalu seperti itu. Ya sudah, gua kumpulin pasukan sekarang. Jadi kita berempat memiliki Shinki di dalam tubuh kita. Kenapa Papa bisa tahu kalau kita memilikinya? Asal kamu tahu saja, Jay. Papamu ini adalah salah satu pengguna Shinki tingkat 3. Apa? Hah? Yang benar saja. Ya, itu benar. Itulah kenapa Pak Musa bisa melihat adanya Shinki di dalam tubuh kalian. Gak mungkin. Jay, bokap lu, ternyata dia bukan orang biasa. Kalau memang benar, kita mempunyai kekuatan pada tubuh kita, kenapa selama ini kita tidak bisa merasakan dan mengeluarkannya? Untuk membuka segel Shinki, diperlukan suatu metode khusus. Bisa dengan cara alami, yaitu latihan mengeluarkan energi itu ke seluruh tubuh. Dan satu lagi, dengan cara dibantu oleh pengguna Shinki itu sendiri. Apa aura yang keluar saat saya menggunakan telekinesis itu sama dengan Shinki? Berbeda, Lang. Auramu itu adalah efek dari kekuatan telekinesis kamu yang sudah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Jujur saja, Lang, saya juga tidak terlalu mengerti tentang kekuatan yang kamu miliki. Kekuatan kamu itu benar-benar unik dan juga spesial. Tapi mungkin saja, Shinki pada tubuh kamu itu memang sudah terbuka dan menyatu dengan kekuatan telekinesis yang kamu miliki. Soalnya yang saya rasakan, Shinki kamu itu sudah mengalir secara alami. Semuanya diam dan dengarkan. Ketua kita Justin ingin berbicara. Sudah lama sekali kita tidak melakukan ini. Di luar sana sudah muncul kembali kekuatan yang akan jadi incaran baru kita. Kekuatan itu harus kita dapatkan. Kali ini sepertinya akan sedikit berbeda. Beberapa hari lagi kita akan mulai bergerak. Jadi persiapkan diri kalian.
Jadi begitu. Kalau memang kita memiliki Shinki, seperti yang Om bilang, bantu kita Om. Bantu kita supaya bisa mengeluarkan kekuatan itu. Iya Om, kalau memang benar kekuatan itu ada, itu akan sangat berguna untuk menghancurkan bisnis Lazarus. Memang itu tujuan saya mengajak kalian bergabung. Jai, Ogi, Angga, bersiaplah. Kalian bertiga akan dibantu oleh Benjo dan juga Karin. Jadi, Paman Benjo sama Tante Karin juga memiliki Shinki. Tentu saja, Jai. Saya dan Karin berada di tingkat 2. Luar biasa. Gua jadi semakin penasaran seperti apa Shinki sebenarnya. Dan untuk kamu, Lang, karena Shinki kamu itu memang sudah terbuka, jadi kamu tidak perlu melakukannya. Baiklah kalau begitu. Sambil menunggu mereka membuka kekuatan mereka, saya akan mencari informasi tentang Lazarus lebih detail lagi. Lu jangan gegabah Lang, jangan bergerak sendiri. Iya Lang, jangan gegabah lu. Lagian, lu mau nyari informasi kemana? Adalah pokoknya. Lang, emang selalu seperti itu ya? Dia emang kayak gitu Om. Dia bukan orang yang suka basa-basi dan buang-buang waktu. Tapi, apa tidak masalah membiarkan Lam pergi sendiri? Lagian, dia mau kemana sebenarnya? Kita tidak usah mengkhawatirkan dia. Dia pasti tahu apa yang dia lakukan. Anak yang menarik. Ya sudahlah kalau begitu. Biarkan Lang melakukan apa yang harus dia lakukan. Sekarang, lebih baik kalian siap-siap untuk melakukan pelepasan Shinki pada tubuh kalian. Orang itu, dia yang udah mengalahkan Genesis. Kenapa dia ada di sini? Bangsat, ngapain lu kesini? Bukannya kita udah gak punya masalah apapun. Santai aja Lukas. Gua kesini bukan buat nyari masalah sama lu. Ada satu hal yang pengen gua tanya sama lu. Apapun pertanyaan lu itu, gua gak sudi buat ngasih jawabannya. Tapi ada bagusnya juga lu datang ke sini. Gua sebenarnya masih penasaran sama kemampuan lu itu. Dulu, waktu lu tiba-tiba datang ngehajak gua sama Nino, gua belum sempet balas perlakuan lu itu. Jadi, mumpung lu ada di sini, gua bakal balas itu sekarang. Udah gua bilang sama lu, gua kesini bukan buat nyari masalah. Gua kesini mau nanya tentang Lazarus sama lu. Lazarus? Sepertinya Lazarus sudah mengancam kehidupan kalian ya. Karena kalian udah buat Genesis jadi kayak sekarang. Dan itu secara gak langsung membuat bisnis Lazarus menjadi terganggu. Asal lu tahu aja, Lazarus itu bukan tandingan kalian. Jadi, bersiaplah untuk hancur. Tutup mulut lu. Bukan Lazarus yang akan membuat kita hancur. Tapi, kitalah yang akan membuat bisnis Lazarus hancur tak tersisa. Cih, sombong banget lu. Lupakan soal pertanyaan itu. Gua gak bakal ngasih jawaban sedikit pun. Dan gua belum selesai sama lu. Hentikan itu, Lukas. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalian harus berkonsentrasi penuh. Tubuh kalian harus benar-benar rileks dan juga tenang. Sampai kalian bisa merasakan energi Shinki itu mengalir di dalam tubuh kalian. Gitu doang Om. Jangan anggap ini mudah. Jika kalian tidak benar-benar berkonsentrasi dan hati kalian masih diselimuti kegelapan, kalian tidak akan bisa merasakan energi Shinki itu. Bahkan, jika kalian gagal, maka energi Shinki itulah yang akan mengambil alih kendali tubuh kalian.
Jadi begitu. Ini pasti gak bakalan mudah. Tapi kalian tenang saja. Saya dan Karin akan membantu kalian supaya proses pelepasan Shinki ini bisa lebih mudah. Kenapa gak bilang dari tadi, Om? Perkataan Tante Karin udah bikin saya merinding. Hahaha, sudahlah, ayo kita mulai. Angkasa, kenapa lu bisa ada di sini? Gua kesini emang sengaja mau ketemu sama lu, Lukas. Banyak banget orang yang pengen ketemu sama gua hari ini. Pertanyaan gua, kenapa dia juga bisa ada di sini, Lukas? Gua juga gak tahu. Dia tiba-tiba datang nemuin gua. Santai aja, Angkasa. Gua kesini bukan buat nyari masalah sedikit pun. Tujuan gua kesini cuman mau nanya soal Lazarus. Orang bodoh macam apa lu? Kenapa malah nanya itu sama kita? Justru itu, Angkasa. Karena kalian pernah menjadi antek-anteknya, gua yakin kalian tahu semuanya. Bodoh. Gua gak mungkin ngehianatin Lazarus. Apa Lazarus juga seperti itu sama lu? Angkasa, lu sama Lukas adalah orang yang kuat dan mempunyai kemampuan yang hebat. Gua akuin itu. Cuman sayangnya, kalian menggunakan kemampuan kalian itu buat hal-hal yang gak benar. Kalau aja kalian menggunakan kemampuan kalian itu untuk hal yang lebih baik, mungkin kalian akan terlihat lebih keren. Orang ini ternyata tidak semenyebalkan itu. Baru kali ini ada orang yang mengakui kemampuan dan juga keberadaan gua. Berbanding terbalik dengan Lazarus. Justin dan juga Kenjo malah selalu nganggap gua adalah anjing mereka. Dan gua di sana malah dianggap sebagai sampah. Apa yang dia bicarakan? Kenapa dia malah mengakui kita yang jelas-jelas adalah musuhnya? Gimana Justin? Ada kemajuan apa? Saya sudah menyiapkan semua pasukan Lazarus untuk bersiap. Dan kita bakalan siap dalam beberapa hari lagi. Baguslah kalau begitu. Saya sudah tidak sabar mendapatkan kekuatan baru itu. Oke, kita akan mulai pelepasan Shinki pada tubuh kalian. Kita tinggal berkonsentrasi saja kan? Iya, setelah itu, saya dan Karin akan membantu kalian untuk memasuki alam bawah sadar kalian masing-masing. Apa kalian semua sudah siap? Ya, kita semua sudah siap, Om. Baiklah kalau begitu. Ayo kita mulai. Kenapa lu malah mengakui kita di saat semuanya sudah seperti ini? Memang itu kenyataannya. Kalian berdua memang kuat dan mempunyai kemampuan yang hebat. Jadi gua harap kalian bisa menggunakan kemampuan itu dengan bijak. Sangat disayangkan kalau kalian terus kayak gini. Genesis memang sudah bubar, tapi Lazarus itu hal yang berbeda. Mereka berbeda level dengan kita. Lukas, apa yang lu bicarakan? Hentikan sampai situ, Lukas. Diamlah Angkasa, lu bukan ketua gua lagi. Gua udah keluar dari Genesis. Jangan lupakan itu. Gua juga bisa tebak, lu pasti baru aja ditendang dan dibuang oleh Justin kan? Itulah sebabnya kenapa lu datang ke sini buat nemuin gua. Apa lu belum muak Angkasa dengan Justin dan juga Kenjo yang dari dulu selalu melihat kita sebagai sampah dan memperlakukan kita kayak anjing mereka? Mereka gak pernah peduli sama kita Angkasa. Yang mereka pedulikan hanyalah bisnisnya saja. Jadi gua rasa gak ada alasan lagi buat berada di pihak Lazarus. Sebaliknya dengan orang ini Angkasa. Orang ini baru ketemu kita beberapa minggu ini, tapi dia bisa menghargai kita meskipun kita sudah jahat pada teman-temannya. Lu gak tahu apa yang sebenarnya Lazarus incar sekarang, Lukas. Apa yang lu maksud Angkasa? Yang Lazarus incar sekarang justru adalah orang itu. Mereka mengincar kekuatan yang ada di dalam tubuhnya.
Justin, tidak usah menunggu beberapa hari lagi. Sepertinya membawa setengah pasukan Lazarus saja sudah cukup. Apa Anda yakin, Ayah? Kita tidak bisa meremehkan incaran kita yang sekarang. Dia bahkan bisa menandingi Kenjo yang memakai Shinki tingkat 2. Saya hanya ingin semuanya berjalan dengan sempurna. Kesempurnaan hanyalah ilusi, Justin. Langsung saja bergerak malam ini. Jika Anda sudah berkata seperti itu, maka mustahil saya membantahnya lagi. Saya dan setengah pasukan yang sudah siap akan mencoba mencari orang itu malam ini. Hah, di mana ini? Kenapa tiba-tiba gua pakai baju kayak gini? Sekarang kalian bertiga sudah memasuki alam bawah sadar kalian masing-masing. Itu suara Tante Karin. Jadi begitu, kita bertiga udah masuk di alam bawah sadar ya? Jadi gua sekarang berada di alam bawah sadar. Hah, jadi seperti ini rasanya ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan di sini? Sebentar lagi kalian akan mengetahuinya. Bersiaplah. Ada yang datang. Ada seseorang yang datang. Mereka memakai jubah. Wajahnya sangat mirip denganku. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka adalah perwujudan dari energi Shinki kalian. Hah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Kalian harus mengalahkannya. Mengalahkannya? Gawat, ini rasanya seperti mimpi. Harus melawan diri sendiri. Mereka cuma meniru wajah kalian. Jika kalian berhasil mengalahkannya, mereka hanyalah sebuah energi yang tidak berwujud. Jadi begitu. Kalahkan mereka, atau mereka yang akan mengambil alih tubuh kalian. Awalnya Lazarus memang marah karena dengan bubarnya Genesis, bisnis mereka di wilayah barat jadi terganggu. Tapi setelah mereka mengetahui bahwa orang yang mengalahkan Genesis memiliki kekuatan yang unik, mereka mengubah tujuan mereka. Jadi maksud lu, sekarang Lazarus mengincar kekuatan gua? Iya, gua yang udah ngasih tahu mereka tentang lu. Jadi begitu, ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Kenapa lu bisa sesantai itu? Yang lu hadapi adalah Lazarus. Tanpa mereka mulai pun, gua bakal tetap hancurin Lazarus.
Bisnis gelap mereka gak layak untuk tetap ada di kota ini. Kasih tahu gua lebih detail lagi tentang mereka. Kalau mau tahu tentang Lazarus, tanyakan pada kita langsung. Biar kita kasih paham semengerikan apa Lazarus. Lazarus. Kuat sekali. Gimana caranya kita bisa menang melawan mereka kalau skill bertarung mereka sangat gila? Apa kita bisa menang melawannya? Rasanya seperti mustahil bisa melawan kekuatan yang seperti hayalan ini. Jangan menyerah. Carilah kelemahan mereka. Lebih tepatnya, kelemahan diri kalian masing-masing. Kelemahan kita? Memangnya kelemahan mereka sama dengan kita? Kalian harus cari tahu sendiri. Fokuslah. Ingat, jika kalian gagal, maka sepenuhnya tubuh kalian akan dikuasai oleh mereka. Oke lah, ini bukan saatnya untuk menyerah. Kalian cuman energi yang singgah di dalam tubuh kita. Jadi, dialah orangnya, Kenjo. Ya, dialah orangnya, Justin. Kebetulan sekali, ada 2 anjing menyedihkan itu juga di sini. Justin, Kenjo, kenapa kalian bisa ada di sini? Bukannya sudah jelas, Angkasa? Tujuan kita ke sini adalah untuk menangkap orang ini. Bukan hanya lemah, tapi lu juga semakin bodoh, Angkasa. Angkasa, bukannya gua udah bilang sama lu, kalau gua udah gak mau lihat batang hidung lu lagi. Sekarang, lu malah ada di sini bersama orang yang kita cari. Gua bisa jelasin, Justin. Gua ada di sini karena cuman pengen ketemu sama Lukas. Dan kebetulan saja, orang ini ada di sini. Tidak usah menjelaskan apapun, Angkasa. Baguslah, kalau lu sama Lukas juga ada di sini. Kita bisa sekalian mampusin kalian berdua juga. Kalian udah terlalu banyak tahu tentang Lazarus. Tunggu dulu, Justin. Gua bakal bantuin kalian buat nangkap orang ini. Tidak perlu repot-repot, Angkasa. Lazarus tidak butuh bantuan dari pecundang seperti lu. Sudahlah, Angkasa. Tidak perlu mengemis pada mereka. Gua lebih baik mati daripada harus mengemis ampunan sama orang yang udah nginjek-injek harga diri kita. Tidak usah meremehkan mereka. Yang kalian incar adalah gua kan? Jadi, gak usah libatin mereka berdua. Jika kalian mau nangkep gua, cobalah. Cobalah kalau kalian bisa. Cih, anak yang sombong. Cih, anjing. Dia gak bisa lihat situasi dia sekarang. Thank you, karena lu udah gak ngerendahin gua dan juga Angkasa. Ayo kita lawan mereka. Tenang aja, kalau lu mati, gua juga mati. Siapa juga yang mau mati di sini? Angkasa,
Kalau lu mau mati sebagai pecundang, tetaplah berdiri dengan rasa bimbang yang lu rasakan. Tapi, kalau lu mau mati dengan cara yang keren, ayo maju dengan kita. Kita lawan mereka. Tunjukkan pada Justin dan juga Kenjo kalau kita bukanlah sampah seperti yang mereka katakan. Tunggu apa lagi? Pasukan, majulah! Tetap gak bisa. Mereka terlalu kuat untuk kita. Gimana ini Paman Benjo, Tante Karin? Apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Kita udah coba buat serang kelemahannya, tapi tetap saja mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Satu hal yang jangan kalian lupakan, hati kalian harus bersih. Jangan ada sedikit pun kegelapan di dalam hati kalian. Cobalah sekali lagi lawan mereka dengan hati dan jiwa yang lebih tenang. Kalian pasti bisa, asal kalian tahu saja teman kalian, Lang, dia sedang dalam bahaya. Lang, apa yang terjadi dengannya? Teman kalian sedang dalam bahaya. Meskipun kita tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi, tapi saya dan Karin bisa merasakan kalau Lang dalam bahaya. Dia membutuhkan bantuan kalian. Lang, apa yang sedang terjadi? Kalau memang begitu, tidak ada waktu lagi untuk kita berlama-lama di sini. Kita harus segera mengalahkan mereka dan keluar dari sini secepatnya. Lang, semoga lu baik-baik aja. Tunggu kita bertiga bakalan segera mendapatkan kekuatan baru. Kita bertiga gak bakal nyusahin dan jadi beban buat lu lagi. Ayo maju, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Satu sisi, apa yang dikatakan Lukas ada benarnya. Tapi satu sisi lagi, kalau kita cuma bertiga menghadapi Lazarus dengan pasukan sebanyak ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Kenapa? Kenapa Lukas bisa semudah itu percaya sama orang itu? Orang itu, ternyata dia memang hebat. Dengan pasukan kita sebanyak ini, dia tetap bisa bertarung dengan santai tanpa goyah sedikit pun. Dan ternyata kekuatan unik itu ada di dalam tubuhnya. Ayah pasti suka dengan tangkapan kita kali ini. Kapan giliran kita maju, Justin? Biar cepat. Kenapa tidak langsung saja kita yang turun tangan? Tunggu dulu, Kenjo. Kita lihat dulu pertunjukan yang dia berikan. Angkasa, pikirkan secara logika. Kalau lu cuma diam mematung seperti itu, berarti itu sama aja dengan lu membenarkan perkataan mereka tentang lu yang cuma sampah di mata mereka. Sadarlah Angkasa, bantulah kita di sini. Buktikan kalau lu bukanlah pecundang. Apa yang sebenarnya lu takutkan sekarang, Angkasa? Kalau malam ini kita berhasil mengalahkan Lazarus, bukan hanya harga diri kita saja yang kembali, tapi kita juga bisa balik menginjak-injak harga diri Lazarus. Ini sudah saatnya gua maju, Justin. Kalau dibiarkan terus seperti ini, pasukan kita bisa habis oleh orang itu.
Sudahlah Lukas, tidak usah memaksa angkasa untuk membantu kita. Sekarang, kita fokus saja sama Lazarus. Lu udah terlanjur berbelot dari mereka. Dan itu bakalan jadi beban buat gua. Karena setelah ini, gua harus memastikan kalau lu baik-baik aja. Cih, tidak usah repot-repot melakukan itu. Yang harus lu khawatirkan adalah diri lu sendiri. Diri lu lah yang menjadi incaran utama mereka. Harusnya gua yang memastikan lu baik-baik aja sekarang. Orang yang merepotkannya sudah turun. Lu harus hati-hati saat melawannya. Kenjo, dia memiliki Shinki tingkat 2. Pantas saja dia bisa merubah tangannya itu. Ternyata dia memiliki Shinki tingkat 2. Kenapa lu bisa tahu kalau Kenjo bisa merubah tangannya menjadi tangan mutan? Gua pernah mengalahkannya sekali. Jadi, lu pernah melawannya? Ya. Waktu itu, gua bukan kalah dari lu. Waktu itu, gua cuma menahan diri untuk hari ini. Pecundang tetaplah pecundang. Bangsat nih orang. Hati-hati, dia mulai menyerang. Selamat malam. Bisa kita bicara sebentar? Siapa lu? Gua gak kenal sama lu. Pergi sana. Saya kesini ingin meminta sedikit informasi tentang Lazarus padamu. Siapa lu? Kenapa tiba-tiba menanyakan Lazarus? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, saya tahu siapa kamu. Kamu adalah mantan anggota Genesis kan? Dan kamu juga pernah menjadi bawahannya Lazarus. Siapa orang ini? Langsung saja ke intinya. Saya ingin kamu menunjukkan di mana markas Lazarus berada. Gua gak mungkin ngasih tahu lu tentang itu. Kalau gua ngasih tahu lu, gua bisa mati. Tidak usah takut mati. Mati itu sudah menjadi takdir. Lagian, kalau kamu memberitahu saya jamin kalau kamu tidak akan kenapa-napa. Orang ini, kenapa auranya semakin lama semakin mengerikan? Aura ini lebih mengerikan daripada Justin. Intinya, gua gak mau memberitahu lu di mana markas Lazarus berada. Jadi, pergilah dari sini. Apa-apaan ini? Lepasin gua. Bangsat. Saya akan melepaskanmu kalau kamu mau membawa saya ke markas Lazarus. Cengkramannya kuat sekali. Oke, gua bakal kasih tahu lu di mana markas Lazarus berada. Tapi lepasin dulu, gua gak bisa napas bangsat. Cepat tunjukkan di mana markas itu berada. Dan satu lagi, jaga cara bicaramu itu, atau saya patahkan lehermu nanti.
Hah, apa yang anjing rendahan seperti lu lakukan, Angkasa? Angkasa. Jangan berpikir kalau gua ngelakuin ini buat nolongin lu. Gua ngelakuin ini buat diri gua sendiri. Gua bakal buktiin pada mereka siapa pecundang sebenarnya. Rasanya aneh sekali bisa berjuang dengan dua orang yang dulunya musuh. Biar gua yang urus Kenjo di sini. Gua serahkan Justin sama lu. Tapi hati-hati, Justin mempunyai kekuatan yang jauh di atas kita. Oke kalau gitu, aman aja. Jangan mati Angkasa. Hebat, lu bisa sampai di sini. Ayo kita lihat siapa yang lebih kuat. Bersiaplah untuk kehilangan kekuatanmu itu. Tidak usah banyak basa-basi. Angkasa, akhirnya dia sadar juga. Berani banget lu nyerang gua, Angkasa. Lu benar-benar mau mati kayaknya. Gua tahu kalau lu emang lebih kuat dari gua, Kenjo. Tapi stop berlagak kalau lu yang paling hebat. Lu juga gak beda jauh sama gua. Lu juga cuman kacungnya Justin. Jangan samakan gua dengan pecundang seperti lu. Bersiaplah, Angkasa. Karena malam ini bakalan jadi malam terakhir lu. Sudah cukup kalian ngerendahin gua. Kali ini gua bakal mati-matian buat ngalahin kalian semua. Gua bakal tunjukin siapa pecundangnya. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu itu sebelum semua kekuatan di dalam tubuhmu jadi milikku. Banyak omong lu. Bagus anak-anak, teruslah bertarung dan lawan mereka dengan hati yang bersih dan juga jiwa yang tenang. Kalian sudah terlihat lebih unggul dari mereka. Kalian pasti bisa mengalahkannya. Teruskan anak-anak, sepertinya semua serangan kalian sudah mulai masuk. Berjuanglah sedikit lagi dan dapatkan kekuatan Shinki kalian. Yang di depan sana, itu adalah markas Lajagus. Jadi, itu markas Lajagus. Kamu tidak sedang mempermainkan saya, kan? Jelas tidak, itu memang markas Lajagus. Tapi, kenapa sepi sekali? Seakan tidak ada kehidupan di sana. Gua juga gak tahu, Patua. Biasanya, semua pasukan Lajagus selalu siap siaga di pintu masuk. Tapi kenapa malam ini gak ada satupun penjaga di sana ya? Kalau begitu, ayo kita lihat ke dalam. Kalau mau masuk ke sana, gak usah ngajak-ngajak gua. Gua kan udah ngasih tahu lu tempat ini. Jadi sekarang, gua mau cabut dari sini. Silahkan pergi. Kalau lehermu mau saya patahkan. Bangsat nih orang. Ayo, kita masuk dulu ke sana. Bangsat lah.
Sialan, pasukannya banyak sekali. Mereka gak ada habisnya. Kalau cuman gua sendiri yang melawan pasukan ini, bisa-bisa tenaga gua habis sebelum memenangkan pertarungan. Angkasa sedang melawan Kenjo di sana, dan orang itu juga sedang sibuk melawan Justin. Dengan kemampuan lu yang cuma segitu, lu gak bakalan bisa menang melawan gua, Angkasa. Lu juga seharusnya tahu itu. Gua bahkan belum mengeluarkan Shinki, tapi lu sudah kewalahan, Angkasa. Jangan lupakan satu hal, Kenjo. Jangan lupa, kalau gua juga memiliki Shinki, gua juga belum mengeluarkan itu. Meskipun Shinki gua masih tingkat 1, tapi gua bakal coba lawan lu dengan itu. Shinki tingkat 1 tidak akan menang melawan gua yang memiliki Shinki tingkat 2. Ayo kita buktikan. Bersiaplah untuk dicabik-cabik, Angkasa. Saya sudah bilang untuk jaga cara bicaramu itu. Dan jangan panggil saya Patua lagi. Lagian, siapa lu sebenarnya? Dan apa sebenarnya tujuan lu kesini? Diam dan ikuti saja. Tidak usah banyak tanya. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kemana perginya semua pasukan Lajarus? Kenapa bisa-bisanya Justin dan juga Kenjo membiarkan semua ini terjadi? Ini tidak seperti biasanya. Apa jangan-jangan Lajarus sedang tidak ada di sini? Ada suara perkelahian dari dalam sana. Ayo cepat. Bangsat, kenapa gua malah disuruh-suruh orang ini? Apa-apaan ini? Siapa itu? Yang sebelah sana udah gue beresin dan alatnya udah gue pasang semua, Pin. Gimana yang di sini? Seperti yang lo lihat, Miko. Di sini juga udah gue beresin. Tapi ada yang aneh. Kenapa di sini cuma ada pasukannya aja? Kemana para pemimpin mereka? Miko, Epin, ternyata itu kalian. Kenapa kalian bisa ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Musa, ternyata Anda. Siapa itu, kok? Itukah ketua dari pasukan ini? Bukan. Panjang ceritanya, Pin. Intinya, dia ada di pihak kita. Oh, baguslah. Ternyata Anda juga kesini, Pak. Ya, Miko. Saya sengaja bergerak lebih dulu. Tapi kenapa?
Kamu dan Epin juga ada di sini. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku sama Epin kesini sesuai permintaan, Lang. Dia yang minta bantuan kita. Lang, kapan dia meminta bantuan kalian? Jadi lo butuh bantuan kita buat nyari markas Lazarus. Iya Miko, soalnya gua punya firasat buruk. Kalau gua gak bertindak cepat, lu sama Epin bisa bantuin gua kan? Tenang aja, Nyet. Gua sama Miko bakal bantuin lo. Syukurlah kalau kalian mau bantuin gua. Tapi teman-teman lo kemana, Lang? Kenapa lo malah bergerak sendiri? Saat ini, mereka sedang dalam fase pembukaan kekuatan. Mereka sedang membuka kekuatan yang tersegel pada tubuh mereka. Mereka masih butuh waktu untuk itu. Makanya, gua minta bantuan kalian dulu. Terus, kita mau mulai dari mana dulu, Lang? Gua minta tolong sama kalian berdua buat nyari markasnya Lazarus. Semisal nanti kalian menemukannya, langsung kabarin gua. Atau, kalau kalian mau mengamuk di sana, silahkan. Kalian bisa mengamuk sesuka hati kalian. Terus lo sendiri ikut nyari apa kagak? Tentu Miko, gua juga bakalan ikut nyari. Karena ini adalah masalah gua. Tapi gua gak ikut kalian. Berpencak aja, biar lebih cepat. Oke kalau kayak gitu, lo bisa ngandelin kita, Nyet. Thank you, Pin. Miko, gua ngandelin kalian berdua. Jadi begitu, ternyata Lang yang menyuruh kalian berdua untuk datang ke sini. Gawat, tenaga gua udah habis. Padahal udah banyak banget pasukan yang gua buat tumbang. Tapi jumlah mereka gak ada habisnya. Gimana ini? Kalau terus seperti ini, kita bertiga bisa mati di tangan Lazarus. Itulah akibatnya kalau berani melawan Lazarus. Jangan pernah bermimpi kalau kalian bisa mengalahkan kita angkasa. Angkasa, Lukas, sialan. Lihatlah mereka. Mereka sudah dalam kondisi yang hampir mati. Kehancuran kalian sudah di depan mata. Menyerahlah dan biarkan kita mengambil kekuatan kalian. Bacot lu. Mereka gak bakalan mati. Gua cuman harus ngalahin lu lebih cepat supaya gua bisa bantu mereka. Lagian gua yakin banget kalau dua temen gua yang lain pasti udah berhasil menemukan markas kalian dan akan segera menghancurkannya. Ngomong apa lu?
Tapi, apa kalian sudah menemukan pemimpin dari pasukan ini? Itu dia, Pak. Pas kita sampai di sini, yang ada di sini cuma pasukannya aja. Nggak ada siapa-siapa lagi. Kemana Justin dan Kenjo? Ini kan seperti biasanya. Kita tanyakan pada mereka. Gue cuma bakal nanya sekali doang. Jawab kalau nggak mau rahang lo patah. Kemana para pemimpin kalian? Pemimpin kita sedang tidak ada di sini. Mereka sedang mencari orang yang katanya memiliki kekuatan telekinesis. Pasti yang dia maksud adalah Lang. Jadi begitu, ternyata Lazarus benar-benar bergerak cepat. Wah, kita kedatangan tamu di sini. Dia kan bos besar. Kamu tahu siapa itu? Dia adalah ayahnya Justin. Dia adalah mafia yang selalu memasok barang-barang ilegal untuk diperjualkan oleh Lazarus. Jadi, ternyata dia dalangnya. Miko, Epin, kalian berdua tolong cari Lang dan bantu dia di sana. Yang di sini, biar saya yang urus sisanya. Terus, gua gimana Patua? Kamu tetap di sini, bantu saya menahan pasukannya. Bangsat lu, nyuguh-nyuguh mulu. Kalahkan orang itu, Pak Musa. Setelah itu, keluarlah dari sini dan tekan tombol itu. Saya sudah pasang beberapa bom untuk menghancurkan tempat ini. Kalian berdua memang hebat dan juga cerdas. Baiklah Miko, saya mengerti. Jadi ternyata kamu dalang dibalik semua kebusukan Lazarus. Berani banget kalian mengacak-acak tempat ini. Saya pastikan kalian tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Silahkan buktikan. Hati-hati Patua, orang itu memiliki kekuatan yang berbahaya. Dia adalah orang dengan Shinki tingkat 3 kan? Kenapa lo bisa tahu itu? Jangan-jangan... Ya, itu karena saya juga memilikinya. Gak mungkin. Patua seperti lu gak mungkin memiliki Shinki tingkat 3. Ya sudah kalau tidak percaya. Jaga dirimu baik-baik. Sepertinya pasukan di depan sana sudah sangat marah. Jangan remehkan mantan tangan kanan Genesis, Patua. Baiklah, ayo kita mulai. Sekarang, udah saatnya lu mati, angkasa. Sekarang, apa yang bakal lu lakukan? Lihatlah di sana, Angkasa dan Lukas sudah tidak berdaya. Gimana ini? Kalau gua kesana sekarang, gua harus menghabisi Kenjo dan semua pasukan itu. Dan orang ini pasti gak bakalan biarin gua kesana. Untuk saat ini, gua juga gak bisa mengeluarkan Shindo. Masih butuh waktu untuk Shindo bisa digunakan. Lu!
Lu yang waktu itu ngalahin Genesis. Istirahatlah Lukas, sisanya serahkan sama kita. Angkasa, gua gak tahu kenapa lu bisa ada di sini, tapi sepertinya luka lu cukup parah, Angkasa. Lu, minggir lu. Dia adalah lawan gua yang bakal ngalahin dia. Sudahlah Angkasa, jangan berlagak kuat di saat seperti ini. Lu gak bakalan bisa ngalahin Kenjo. Gua dengan Shinki tingkat 1 aja, gak bisa ngalahin dia. Kalau begitu, bagaimana kalau Shinki tingkat 1-nya ada 2? Apa yang lu maksud? Ayo Angkasa, kalau lu mau ngalahin orang ini, berarti tujuan kita sama. Lupakan masalah kita yang dulu. Untuk sekarang, kalau lu masih bisa bertarung, ayo kita gabungkan kekuatan kita untuk mengalahkannya. Ternyata, lu juga memiliki Shinki tingkat 1. Sejak kapan? Sebanyak apapun pecundang yang bertambah, itu tidak akan mengubah apapun. Ayo Angkasa, kita habisin dia. Gak usah nyogok-nyogok gua. Ogi, Angga, akhirnya kalian berhasil. Kenapa lu suka banget membahayakan diri lu sendiri, Lang? Jai, akhirnya kalian berhasil. Pertarungan macam apa itu? Gua belum pernah melihat pertarungan seperti ini sebelumnya. Patwa itu ternyata sangat menyeramkan. Kekuatan bos besar, bahkan seperti tidak ada apa-apanya di hadapan Patwa itu. Tenang aja Lang, mulai saat ini kita bertiga gak bakalan jadi beban buat lu lagi. Udah gua bilang, jangan pernah berpikiran seperti itu. Jadi, orang ini adalah ketua Lajagus? Ya, dia adalah ketuanya. Mereka bergerak lebih cepat karena ternyata mereka mengincar kekuatan gua. Sesuai dengan yang Paman Benjo dan Tante Karin katakan. Akhirnya kalian berhasil membuka Shinki tingkat 1. Selamat anak-anak, kalian sudah berhasil. Sekarang cepat cari dan bantu teman kalian. Sudah tidak ada waktu lagi. Saya bisa merasakan dia dalam bahaya. Sepertinya dia sedang berhadapan dengan Lajagus sekarang. Baiklah, dengan kekuatan kita sekarang, gua jadi lebih percaya diri buat menghajar ke Lajagus. Baiklah Paman Benjo, Tante Karin, kalau begitu kita bertiga pergi dulu. Pecundangnya bertambah. Ini saatnya buat mengeluarkan kekuatan itu. Apa-apaan itu? Dia bisa membelah dirinya menjadi 4. Kekuatan dan keberadaannya semakin mematikan. Tidak usah gentar. Maju atau mundur, takdir kalian cuma satu. Kalian tetap akan mati di tanganku. Kekuatan dan jumlah kalian sudah kalah jauh. Lo udah berurusan dengan orang yang salah. Sekuat apapun lo dan seberapa banyak jumlahnya, itu bukan masalah buat kita. Miko si mata merah dan Epin si mata hitam. Mereka juga ada di sini. Baguslah, dengan adanya kedua monster itu, ini akan lebih mudah. Miko, Epin, apa kalian sudah menemukan markas mereka? Aman, Nyet. Semuanya berjalan dengan lancar. Syukurlah. Kita tinggal fokus buat ngalahin yang di sini aja, Lang. Oke, kalau gitu, ayo kita mulai.
Banyak sekali kekuatan di sini. Kalau gua bisa mengalahkan mereka semua, kekuatan mereka bisa jadi milikku. Ayo, pasti suka dengan ini. Ayo, majulah. Pertarungan macam apa itu? Gua belum pernah melihat pertarungan seperti ini sebelumnya. Patua itu ternyata sangat menyeramkan. Kekuatan bos besar, bahkan seperti tidak ada apa-apanya di hadapan patua itu. Bangsat, rasakan itu. Akhirnya gua berhasil mengalahkannya. Kitalah yang sudah mengalahkannya. Cih, segini doang. Biarin gua lawan yang aslinya, Nyet. Udah, jangan ganggu pertarungan mereka. Biarin Lang yang menyelesaikannya. Bayanganku, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan bayanganku. Sekarang lihatlah siapa yang terpojok. Kehancuran kalian sudah di depan mata. Lang, ternyata kekuatan lu semakin besar. Inilah akhirnya.
siapa patua itu sebenarnya. Kekuatan dia sangat gila. Bahkan ayahnya Justin tidak ada apa-apanya di hadapan dia. Inilah akhir dari Lazarus. Hei bocah, cepat kita keluar dari sini. Miko, Epin, thank you ya, karena kalian udah mau bantuin gua. Santai aja, Lang. Kan gua udah bilang, kalau ada apa-apa, bilang aja. Senang bisa bantuin lo, Nyet. Gimana keadaan teman-teman lo? Dan gimana nasib Lazarus sekarang? Teman-teman gua baik-baik aja, cuman Angkasa dan Lukas yang terluka parah. Mereka sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dan Lazarus, sekarang mereka sudah dijebloskan ke penjara. Pak Musa, Paman Benjo, dan Tante Karin yang menghandle semuanya. Syukur kalau kayak gitu. Sekarang gua lega dengarnya. Ayo kok, lu cabut juga kan, Nyet? Jangan panggil gua monyet. Masih aja suka marah-marah lo, Nyet. Ah, sialan lu.